Hello guys, so gua mau belajar ngevlog sekarang. Gak cuma ngevlog tapi motovlog juga. Sekarang udah jam 8 di Taichung. Gue pengen cari makan malam sekaligus pengen keliling-keliling juga naik motor. Jadi yuk langsung aja. Oke guys, jadi sekarang persiapan buat mau berangkat. Ada 2 helm. Ini helm yang non full face, cuman nggak bisa dipakai buat ngevlog karena nggak ada alatnya gitu. Jadi kita taruh di motor temen dulu sebelum berangkat. Kita naik motor ini guys, naik FZS 15. Di Taiwan sendiri harganya cukup lebih murah, bisa dibilang kalau motor-motor yang kopling timbang motor non kopling atau matic gitu ya. Tapi tergantung juga sih sama modelnya. Ya deh, langsung jalan aja. Oke, jadi kita langsung berangkat aja. Ini kalau kalian perhatiin ya sebelum berangkat, kalau di Taiwan atau mungkin di beberapa negara maju lainnya juga kali yang banyak speed limit di jalan ya. Jadi kalian tuh harus pakai aplikasi untuk ngecek speed limit karena ada di beberapa tempat tertentu gitu, banyak sih sebenarnya yang ada mesin untuk tilang gitu buat yang motor atau mobil di atas dari speed limit dari daerah tertentu gitu. Nah, ini kalau aplikasi yang gua pakai ini warna merah, cuman gua nggak tahu namanya sih, soalnya namanya pakai bahasa Cina ya. Jadi kayak ya udahlah, yang penting gas tahu tuh pakai. Oke, ini perjalanan mencari makan yang tidak dekat tapi tidak jauh juga. Buat nyari makan doang sekitar 8 kilo 7 kilo, worth it nggak kira-kira ya? Karena emang daerah tempat gue tinggal ini lumayan, bisa dibilang lumayan jauh sih dari tempat keramaian. BTW ini aplikasi buat speed limit kayaknya di beberapa negara maju gitu ya, nggak di Taiwan doang. Itu dia pakai aplikasi speed limit pengendara motor dan mobilnya gitu. Jadi kalau misalkan ada mesin untuk tilang yang speed limit gitu, jadi dia udah tahu gitu di daerah-daerah mana aja dengan aplikasi ini. Jadi kita bisa hindarin sih. Cuman katanya sih beberapa ada juga yang di aplikasi nggak ada gitu, tapi sebenarnya ada gitu kan tilangan. Ini kita tinggal di Wukong, di daerah pegunungan gitu sih. Di daerah tadi tuh bener-bener cuma satu perumahan doang, ya bisa dibilang perumahan cukup mewah lah. Terus nggak ada apa-apa lagi selain perumahan tadi gitu yang tempat saya tinggal. Oke, nanti lanjut pas sudah di dekat kota. Nah ini setelah ya 4 menit lah, 5 menit perjalanan dari tempat tinggal, baru ada kehidupan, ada Family Mart, ada 7-Eleven, ada perumahan-perumahan warga, ada tempat ibadah. Tapi sepanjang 5 menit dia nggak ada apa-apa tadi dari tempat tinggal gue ya. Ya sebenarnya gue lupa ya tempat makan burgernya di mana. Tapi
Harusnya sih bener. Nanti kita sekalian putar-putar aja sih. Soalnya kemarin lagi pengen makan burger terus ketemu burger bisa dibilang nggak terlalu mahal, lumayan enak gitu. Timbang burger McDonald ini lebih murah sih dan lebih enak. Bukan burger-burger franchise gitu sih, kayaknya toko satu doang di situ adanya. Nah, ini contoh speed limit nih. Ini dikasih tahu sama dia 50 speed limitnya. Terus dalam berapa ratus meter lagi itu ada alat untuk deteksi tilangnya. Ini speed kita 45. Jadi di headset atau di audionya juga dikasih tahu sih pakai bahasa Inggris berapa ratus meter lagi, terus udah lewat atau belum. Jadi enak sih. Ada beberapa aplikasi yang nggak ada bahasa Inggrisnya, jadi percuma pakai headset. Nah, yang aplikasi merah ini dia bisa kasih tahu pakai bahasa Inggris. Jadi kita nggak usah perhatiin juga kadang dikasih tahu sih. Enak. Gue lupa lagi tempat makan burgernya di mana daripada salah. Burger pagi. Nomornya 27 detik lagi jadi masih mana ya? Nah, dia rumah juga nangkep soalnya gue nggak bawa sih. Males banget bawa SIM internasional karena SIM internasional kan bentuknya buku, nggak bisa masuk ke dompet gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya ngeri juga nih jalan-jalan cuma nyari makan gitu. Nggak bawa SIM ya. Tapi harus bawa tas gitu kalau bawa SIM. Oke. Jadi kita harus pelan-pelan aja kita dibanding yang belum. Ini lagi nih kasih tahu ini dari headset speed limit 50 kan aja dalam 300 meter lagi ke depan. Karena ini baru percobaan juga ya, kemarin tuh udah sempet coba juga. Ternyata kalau nggak ngedongak ini tuh di videonya tuh jadinya terlalu nunggu jauh banget sih. Ya semoga ini nanti videonya masih enak untuk ditonton, nggak terlalu turun, nanti jalanannya enak juga. Ya, pasti pikir juga kemarin sih. Nah, ini ada mie juga kan.
jadi udah mau sampai di ini, lokasinya di Tali, di deket Derma Memorial Medical. Ini ada di jalan ya. Kemarin makan burger tuh 110 NT, kurang lebih itu sekitar 65 ribuan lah. Eh, mana? Iya, iya, burger. Kayaknya nggak boleh deh parkir di sini. Parkir depan tokonya aja deh. Oke guys, jadi gue pesan kentang yang burger. Cuman agak beda nih memang. Harusnya burgernya ayamnya tuh beneran yang kayak dada gitu ya. Biasanya yang buat di burger-burger gitu. Tapi ini dikasihnya ayam cipai gitu. Ayam chicken fillet gitu. Sama ini naika tuh apa ya, ada susu. Itu aja sih standar, cuman rasanya kemarin lumayan enak. Anyway, ini gue sambil nonton Dr. House di Netflix. Lagi seneng banget sih ngikutin Dr. House. Lucu, sedih juga. Kentangnya sih standar aja ya, kayak kentang baru ini aja, tapi garing kentangnya. Nah ini untuk ukuran 40.000, ini kayak sekitar 40.000 ya, lumayan gede sih, worth it. Ada telur ceplok, ada cipai, ada sayur, sama roti 2. Worth it banget sih. Sebenarnya gara-gara di McDonald tuh harganya udah kemahalan. Soalnya paket burger, kentang, minum di McDonald tuh udah minimal 100.000 sekarang. Jadi ini paket hemat sih, dan lebih gede gitu, dapat burgernya lebih enak. Nggak tahu deh ini. Oh, namun poin kelasnya di sini buka sampai jam 2 pagi. Oke guys, jadi kayaknya video hari ini sampai di sini aja, karena ini kan masih percobaan juga ya, jadi pengen buru-buru ke kamar buat ngecek videonya dan ngedit videonya apakah udah bagus atau belum, karena kalau kepanjangan juga
terus ternyata nggak bagus, sayang sih videonya, jadi udah jalan-jalan ternyata nggak layak gitu ya. Jadi sampai sini aja dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya, bye bye. Only place I can hide.